di atas 40 kakak yang menerima untuk BLT ini. Jadi ini proses dari penyaluran BLT ini kan Pak Geci yang bertanggung jawab. Ya, memang Pak Geci yang bertanggung jawab. Kan cuma bisa dilihat, saya rasa tuh kalau dibagikan, kalau kami itu sekitar kalau dibagikan semua 142 orang. Tidak bisa Bu kalau misalnya tidak sesuai kriteria juga. Tapi kenapa desa lain bisa Bu? Itu desa lain kita jangan berkaca kepada yang tidak bagi lah Bu, saya rasa. Kalau ada yang bagi rata itu tidak sesuai dengan aturan. Wajar juga kita berkaca di desa lain orang. Bu, rokok. sama yang Pak Geci rokok saya. Orang ngomong. Saya juga merokok. Iya. Kalau Pak Geci kan rokok, saya juga nggak merokok. Hargai, jangan begitu. Saya sama ini, ya. Sama. Hargai. Minta izin dulu. Harus sopan. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha ini sesuai dengan aturan. Kita mengikuti aturan. Kalau di desa-desa lain itu tanggung jawab nanti desanya masing-masing. Saya di bawah kepemimpinan saya mau geci-geci saya ini jangan ada yang berurusan dengan hukum. Nanti gara-gara dia tidak sesuai dengan aturan, nanti gecinya di penjara. Mana mau dia? Gara-gara bukannya untuk dia uangnya, untuk masyarakat kita, tapi itu pun nanti dia bermasalah dengan hukum. Jadi ini mungkin menjadi pemahaman kita bersama. Dan ya gimana Pak? Data BLT data dari kementerian, Iya. 50 orang Pak. Yang keluar di desa 30 orang, yang 20 orang kemana Pak? Oh itu, Kartu ya. BLT. Jadi kalau udah Dari kementerian itu Bu, nggak boleh main-main itu, langsung dari kementerian. betul, Yang izin 20 kemana? saya jelaskan. Kalau dari yang kementerian, iya Pak, izin saya jelaskan ya. Kalau yang BST bantuan sosial tunai itu programnya Kementerian Sosial langsung melalui dinas sosial. Jangan pan, Itu kami Pak, itu kantor dinas sosial. betul, ya. Jadi jangankan izin Pak. Terlibat di situ. Betul, jangankan Pak Geci, saya camat aja nggak tahu itu data itu keluar. Data untuk desa Sebono 50 orang keluar, Iya. yang dapat masyarakat 30, 20 kemana? Entah sangkut di Medan atau di mana kan? Betul, itu di luar apa kita, ya karena itu dari Tekan nanti ya, Kementerian. Segala akan datang. Kemarin juga sudah saya sampaikan ada beberapa warga dari Segalondang ini ada namanya, cuman tidak ada. Ini sudah saya tanyakan ke dinas sosial, akan ada tahap selanjutnya. Jadi ini kita perjelas dan di sini Pak Geci juga tidak tahu. Jangankan Geci saya bilang, saya aja untuk data yang dari pusat itu kami juga tidak mengetahui. Dan ada saya terima kabar bahwa data BST itu data yang belum dimutakhirkan atau data tahun 2011 ya. 2013 malah ada yang PNS kan dari 2013 sekarang 2019 ada yang dia sudah PNS, ada yang TNI. Ini yang membuat keributan. Nanti yang disalahkan siapa? Pemerintah lagi, Pak Geci. Padahal di sini saya tegaskan baik itu Geci, camat kami tidak mengetahui. Itu murni dari Kementerian Sosial yang membuat nama-namanya dan mereka rupanya mengambil data tahun 2013. Inilah kelemahan dari program BST tersebut. Namun ini menjadi evaluasi pemerintah ke depan akan kita perbaharui. Dan bukan banyak Pak, bukan di daerah kita aja. Memang ini menjadi persoalan. Ada yang katanya ada sawitnya pun dapat, TNI dapat, ya gimana? Malah mohon izin istrinya polisi pun dapat Pak. Langsung masuk ke rekeningnya, dia nggak tahu ini. Jadi itulah mungkin kelemahan dan ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Jadi buat Ibu, ini memang sudah aturan Bu. Kita jangan berkaca dari di sana bagi rata. Kemarin juga saya menghadiri di Bulu Dori. Hasil musyawarahnya berkeras, harus bagi rata. Sekarang Gecinya mau nggak? Saya bilang kalau memang bagi rata, saya nggak ikut ya Pak. Boleh, tapi Bapak nanti yang berurusan dengan hukum. Itu bukan bagi rata, bukannya Pak Jokowi bilang Bu, kalau yang namanya dari pusat itu, kalau penerima BLT, selain anggota BLT dari desa itu selain anggota PKH, bansos, bantuan sembako, baru pokoknya TNI Polri, PNS, itu bisa berhak menerima setiap kakak. Tapi kenapa di sini enggak? Dan yang mendapatkan penghasilan tetap. Pokoknya kayak gitulah.
Iya. Kan maksudnya ibu dapat gaji nih. Ini COVID ini yang udah nggak bisa lagi cari makan. Satu. Ibu kan masih ada penghasilan tetap. Mak, Bu, di desa Sekelondang ini siapa yang nggak bisa cari makan? Tunjuk tangan. Siapa yang nggak bisa cari makan? Ya, maka dari itulah saya lihat ini kebesaran hati Geci. Kalau kita berkaca dari kecamatan lain hanya 4 kakak, Bu. Kalau kita ikuti aturan yang 14. Ini Sekelondang ini udah 102. Saya rasa ini udah 90%. Kenapa 102 kemarin bukan 103? Dan memang kemarin 103 karena saudari anak kami Eva tidak terdaftar di melalui undangan semacam ini melalui rekening langsung, rekeningnya diblokir karena nihil isi rekening. Setelah diisi DST ya Pak, DST. setelah diisi rekening tersebut 50.000 kembali aktif nomor rekening baru terrealisasi ke rekening saudari Eva. Memang dia betul tidak terdaftar di di BPE di BST, tapi setelah lebaran kemarin dibuka rekening kembali langsung masuk ke rekening sebanyak 600.000. Jadi desa kita ada 4 orang kemarin melalui rekening, macam saya sampaikan tadi, yang langsung tunai menerima undangan sebanyak pertama 28, terakhir 10 kakak yang melalui rekening. Saya tidak kurang mengetahui juga ada 4 kakak. Mak, kenapa melalui rekening Pak Deki? Itu langsung bertanyakan ke dinas sosial. Oh itu ya Pak ya Bu. Kalau itu kan Kementerian Sosial saya bilang jangan Langsung Geci, kita saya juga bertanya nggak ke tahu. dinas sosial. Jadi ada memang yang langsung ke rekening, ada yang melalui kantor pos. Ada Itu datanya itu tidak ada dilibatkan Geci ataupun camat. Ini saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi bukan oh begini Geci yang salah, mungkin ada permainan, tidak. Ini jangankan saya ya, jangankan Geci, saya juga nggak tahu data itu. Makanya ini harus dimusyawarahkan, jangan kita langsung membangun opini, oh seperti ini Gecinya, oh kenapa pemerintah begini, pilih kasih, ada yang kaya dapat, ada yang ada ininya. Udah saya bilang istri polisi saja dapat, ada, tapi dia tidak terima. Itu kan dana COVID itu Bu 300 juta. Jadi apakah itu dana semua dihabiskan tanpa sisa sedikit pun? Tapi kayak di runding saya bilang tadi ada 4 kakak cuman. Jadi ini berdasarkan aturan Bu. Geci ini bermusyawarah menetapkan nama-nama ini yang sesuai dengan kriteria. Itu harus kita ikuti. Ya ngerti. Iya. Masalahnya uangnya sekarang itu loh. Uangnya itu kan 300 juta. Apa 300 juta itu harus dihabiskan semua? Apakah bisa untuk dianggarkan untuk misalnya pembangunan desa atau apa kayak gitu maksudnya Bu? Baik, biar lebih apanya ini ada pendamping kita biar jelas ya secara aturan kepada ibu pendamping bisa menjelaskan kepada warga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedikit Bu menanggapi mengenai dana COVID yang Ibu sampaikan, yaitu bantuan langsung tunai ya, di mana dalam peraturan Menteri Keuangan ketika dana desa di atas 800 juta sampai 1,2 miliar maksimal 30% yang dianggarkan untuk BLT. Ini maksimal Bu, bukan berarti harus semuanya kita anggarkan, tidak. Jadi kemarin kami juga sudah melakukan musyawarah mengenai kriteria penerima BLT ini sesuai peraturan Menteri Desa Bu. Penerima itu ada 3 kriteria. Yang pertama itu masyarakat miskin yang tidak terdata, kemudian masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan karena COVID, dan masyarakat miskin yang memiliki penyakit kronis menahun. Nah, jadi setelah melalui musyawarah ini sebenarnya Pak Geci ini Bu mendata seluruh masyarakat, bahkan perangkat desa pada saat kami musyawarah itu dimasukkan Bu. Tetapi karena aturan-aturan yang tidak membolehkan, jadi pada saat musyawarah dihadiri oleh kepala dusun, dihadiri oleh ketua BPK Badan Permusyawaratan Kampung dan perwakilan
Dan hasil keputusan ini yang memiliki sesuai aturan ya Bu ya, yang memiliki penghasilan tetap itu memang tidak boleh mendapatkan. Jadi dana ini kalau saya tidak salah 1,1 miliar. Jadi mungkin prediksi Ibu ketika dana itu 1,1 miliar atau kita bulatkan 1 miliar misalnya ya Bu ya, 30% itu 300 juta. Seperti itu ya. Tapi tidak seperti itu Bu. Itu batas maksimal. Jadi ketika dianggarkan 103 KK dikalikan 1.800.000 selama 102 Bu, udah kurang 1. Oh iya, 102 KK dikalikan 1.800.000 hanya itu Bu anggaran yang dianggarkan untuk BLT ini. Yang lainnya itu masih kita anggarkan ke bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pembangunan desa. Tidak semua dianggarkan, bukan 300 juta itu harus kita anggarkan walaupun tidak habis, itu tetap dianggarkan, tidak seperti itu Bu. Tapi di kantor BPMK kemarin itu dibilang kalau anggaran ini nggak boleh 100.000 pun itu ditinggalkan, itu khusus untuk COVID katanya. Tidak seperti itu Bu. Kenapa bisa berbeda? Tidak, di dalam aturannya nanti boleh Bu, setelah acara ini kita boleh sharing lagi ya Bu ya. Saya akan tunjukkan aturan mengenai peraturan Menteri Keuangan. Ini adalah batasan maksimal. Batasan maksimal itu adalah 30%. Jadi contohnya seperti di Runding, ketika hanya ada 4 orang yang 4 kepala keluarga yang layak sesuai kriteria menerima BLT ini hanya 4. Yang tidak boleh ini tidak ada menganggarkan sama sekali. Itu ada sanksi juga Bu kalau tidak menganggarkan sama sekali. Seperti itu Bu. Dari pemerintahan ini berusaha sesuai jalur, biar jangan ada tersandung dengan hukum di kemudian hari. Jangan nanti ini yang bertanggung jawab ini, makanya saya bilang diperwal ya Bu pendamping kepala desa. Gara-gara dia nanti mau masyarakatnya sejahtera dibaginya rata, loh harusnya kan kita tengok di media sosial 600.000 ini, tiba-tiba saya dapat 400, sudah ada yang melaporkan Pak Geci, ini dia sendiri yang bertanggung jawab, kan seperti itu. Jadi ini tidak dibenarkan, untuk dibagi rata juga tidak boleh, dan untuk aturan-aturan BLT ini harus kita memang ikuti aturan Bu. Udah begitu memang aturannya, tidak bisa kebesaran hati Pak Geci, rasa kasihannya kepada masyarakat kita. Jadi seperti itu. Nggak bisa kita mau kita. Ya Pak Geci ini pun maunya semua masyarakatnya dapat. Cuman kan harus sesuai juga dengan alur aturan yang diatur pemerintah. Karena ada hal lain yang penting. Mungkin pembangunan untuk masyarakat kita lah. Mungkin ada rehab rumah, jalan dan sebagainya. Kalau misalnya salah satu perangkat desa yang menerima BLT ini bagaimana Bu? Tidak dibenarkan. Maksudnya tidak dibenarkan itu Ya. bagaimana Bu? Tidak boleh menerima. Jadi kalau misalnya dia menerima nanti Laporkan ya Pak Geci ya. Tapi aturannya mulai dari kepala dusun, tahun, saya ulangi, yang perangkat desa yang tidak bisa menerima mulai kepala dusun, kaur, anggota BPK, kepala kampung, bendahara, sekdes. Pengurus syarat memang dapat. Itu bukan perangkat desa, itu pengurus bukankah itu jemaah. ada gaji bulanannya Pak? Kalau memang gaji bulanan itu memang itu di luar aturan. Ini hasil musyawarah. Bukan musyawarah Bu. Kalau pengurus jemaah itu bukan perangkat desa Bu, bukan perangkat pemerintahan ya. Hanya membantu pengurusan agama di desa. Kalau cuman bilang nanti kita di daerah Aceh yang cuman ada dapat gaji atau honor pengurus jemaah, kita bangga. Kalau daerah Sumatera pengurus jemaah itu hanya partisipasi kepala desa ataupun dari kecamatan ataupun dari dinas syariat Islam. Cuma di daerah Aceh, karena kita ada juga keluar masuk Sumatera, daerah Sumatera itu Bu, terus pengurusan jemaah